Dengan berbagai kebijakan itu Bapak Ibu sekalian, ini beras dan jagung ya. Nah, yang lain nanti kan pangan tuh luas, ada karbohidrat, ada juga yang lain. Nah, dengan beberapa yang kita lakukan itu, alhamdulillah, menurut BPS, bukan kata saya ini, bukan kata Mentan, bukan kata Kepala Bappenas, bukan. Tapi kata BPS, Pak. Karena kita sekarang pakai satu data dari BPS. Karena kalau nggak data dari BPS, semua ngakunya masing-masing. 3 lembaga, 3 beda data. Nah, ini kita nggak, satu BPS. Kita sampai April, ya, setara beras produksi kita Pak Tarto 13,5 juta. Setara beras. Setara beras. 13,5 juta, tertinggi 7 tahun terakhir. Ini boleh tepuk tangan, ya kan? Kebutuhan kita rata-rata 2,6 satu bulan, berarti kalau 4 bulan 10,4. Jadi kalau Bulog bisa menyerap 1,5 juta ton saja sampai April itu, 1 sampai April, maka tidak hanya tahun ini, sampai akhir 2026 kita insya Allah tidak impor beras lagi. Nah, ya. Sampai akhir 2026. Kalau Bulog bisa lebih 3,5 juta itu 1,5 bisa diambil. Nah, ini tugas Mas Arif nih, ngecek terus. Sekarang udah berapa ya? Berapa? Oh, udah 400.000. Lumayan, kemarin masih 200 sekian. Kalau Maret ini bisa 1 juta, tapi ini udah tanggal berapa ya? Kalau Maret 1 juta, saya kira 1,5 tercapai. Nah, ini harga gabah seluruh Indonesia sudah hampir sesuai dengan harapan kita 6.500. Jadi petani sudah senang, Pak. Sudah gembira. Ada lagi jagung. Jagung ini produksinya lebih, Pak. Kebutuhan Pak Prengki mungkin dan kawan-kawan untuk pakan itu kira-kira 10 juta. Produksi kita mungkin bisa 16 juta. Bisa di atas 16 juta. Jadi jagung produksinya berlimpah. Kenapa berlimpah? Ya soalnya polisi ikut juga Pak nanam jagung. Kalau polisi nanam jagung kan tanah siapa aja ditanam juga Pak. Tinggal permisi, Pak permisi kami tanam jagung, tanam aja gitu. Jadi ini melimpah. Nah ini belum kami bisa kendalikan karena sudah kita putuskan harganya 5.500. Karena begini Pak, petani kalau ditanya hanya satu mintanya, kepastian harga. Kepastian harga. Jadi kalau dia tanam jagung, dia tanam padi, kepastian harganya itu berapa. Itu yang diminta. Dan itu yang kita harus yakinkan dan kita pastikan dibeli dengan harga sekian. Nah oleh karena itu berbagai cara kita lakukan, termasuk edaran dari pemerintah harga pembelian jagung dan gabah. Gabah sudah berjalan dengan baik, jagung belum, Mas Ari. Saya sudah, ini pentingnya kerjasama dengan pengusaha Pak. Oleh karena itu saya senang sekali ini acaranya banyak pengusaha datang katanya. Karena memang ini harus saling apa ya, harus saling mendukung Pak. Agar kita bisa maju gitu ya. Karena kalau tidak kan saling mematikan, satu maju ya lama-lama juga yang maju juga turun juga gitu. Kalau petani masyarakatnya itu juga miskin ya. Kalau masyarakat miskin kan siapa yang mau belanja gitu. Jadi ini saling sama-sama. Nah pengusaha pakan saya ajak berunding, tolong Pak beli 5.500. Mereka siap ya. Tapi ya prosesnya kadang-kadang nggak mudah juga. Untuk saya ketemu dengan asosiasi pakan, saya tanya, pakan ini apa masalahnya? Pak, kami pakan itu harus ada gandum yang kualitasnya murah. Bukan Pak Prengki punya ini. Ya, yang beda Pak, yang harusnya nggak boleh masuk. Yang kualitasnya mungkin nggak bisa makan orang lagi ya Pak ya. Yang kualitasnya itulah. Kenapa harus itu? Karena katanya pakan itu kalau cuma jagung itu kalau ditaruh di air langsung lumer Pak, nggak ada pengikatnya, tidak padat, nggak sepadat gitu, ya nggak sepadat. Jadi maksudnya apa? Kami tolong kalau bisa Rakortas didukung untuk impor 500.000 tadi gandum yang kualitasnya Oh itu oke, setuju saya. Apalagi anunya masalahmu? Ikan, ayam dia akan makan itu kalau ada wangi
amisnya. Oleh karena itu kami perlu minyak ikan. Saya baru tahu nih Pak, setelah jadi Menko Pangan ngerti lah gini-gini nih. Oh gitu, iya. Perlu berapa? Perlu 3.000 sampai 5.000 ton. Perlu Bapak juga kalau bisa diputuskan kita memasukkan. Oke, dua-dua setuju. Senang kan Pak. Oke, kamu kan minta 2, aku minta 1. Apa Pak? Tolong beli jagung 5.500. Lama mikirnya. Tapi akhirnya salaman setuju. Gitu. Tapi dengan catatan Pak, apa catatannya? Kalau di Gorontalo sama Bima kami tolong diganti ongkosnya. Kami beli 5.500, tapi ongkosnya Gorontalo dan Bima Bapak pemerintah. Oke, kalau nggak ada pabrik. Kalau di Bima ada pabrik, enggak dong. Ya oke. Akhirnya 10 sampai 11 juta akan aman harga di 5.500, tapi kita masih lebih kira-kira mungkin 4 jutaan. Gitu. Nah ini mengenai apa namanya, mengenai udah agak aman lah ini mengenai apa pangan, padi dan jagung, apa istilahnya itu? Nah tinggal sekarang kan ada 2, pangan tuh karbohidrat, ini udah aman. Satu lagi, ini yang mudah dulu Pak, yang paling pokok dulu ya kan. Nah tentu habis ini pangan itu kan juga ada mengenai apa protein ya. Nah kita sedang gencar sekarang ini protein, ada ikan budidaya, kita lagi akan bangun besar-besaran di Pulau Jawa melalui Pak Menteri KKP gitu ya. Tahun ini mungkin 20.000 hektar Pak budidaya, juga mengembangkan ikan tangkap nanti ya, termasuk industri pengolahannya. Nah, ini juga dengan pengusaha sekira nanti nggak tahu nanti kerjasamanya seperti apa. Ini besar-besaran, termasuk sekarang kita mulai mengembangkan karena nanti kemarin ada makanan bergizi itu pada ujungnya nanti makanan bergizi Pak. Ya, makan bergizi ini kalau sudah jalan normal, dia akan penerima manfaatnya 80 juta Pak. Ya, beras saja nambahnya itu kira-kira 5-6 juta ton nambah beras. Gitu. Belum telur, belum ayam, nanti belum ikan, itu akan banyak sekali. Kalau jalannya udah normal itu 1 tahun 540 triliun lebih 1 tahun. Itu di ujungnya. Bayangkan kalau ini nggak disiapin, ini terus jalannya gimana gitu. Makan bergizi jalannya gimana. Nah, kami masuk sekarang ke protein, ini juga termasuk susu, persiapan ini untuk impor nanti Mas Arif sapi perah Pak. Ya, sapi perah ya. Memang kita itu kalau suhu temperatur nggak begitu masalah sebetulnya. Ada beberapa daerah sudah contoh, hanya memang kita itu lembabnya saja, kelembaban. Nah kelembaban itu yang kadang-kadang kalau nggak diatasi bisa merusak kulitnya sapi gitu. Ini kita lagi selesaikan. Soalnya Qatar aja yang pasir, padang pasir bisa.